Selamat siang Kak. Selamat siang deh. Boleh kita minta waktu untuk berdiskusi? Bisa juga deh. Boleh. Topik diskusi bisa tentukan ya Kak? Ya boleh. Topik diskusi kita hari ini adalah mengenai masa depan. Kalau kita bicara soal masa depan, berarti masa depan itu suatu hal atau sesuatu yang berkaitan dengan abstrak. Berarti masa depan adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Pertanyaan saya Kak mengenai masa depan itu, kenapa manusia selalu mempersiapkan masa depan? Pada masa depan itu kita belum ketahui. Ending dari kehidupan itu kita belum mengetahui. Kenapa manusia selalu mempersiapkan masa depan itu sendiri? Jadi diskusi terkait dengan masa depannya deh. Iya Kak. Hal masa depan itu kita belum lalui, tetapi kenapa orang sering mempersiapkan bagaimana kehidupan di masa depan itu sendiri. Sebelum menjawab itu, kita coba mengetahui bahwa dasar kira-kira bagaimana orang untuk mempersiapkan masa depan itu apa, sehingga kita bisa mengetahui masa depan itu sendiri. Kenapa orang bisa mempersiapkan masa depan? Jadi menurut blog, landasan atau dasar orang mempersiapkan masa depan itu adalah bergantung dari mimpi seseorang. Jadi blog coba membagikan mimpi ini menjadi dua jenis, yaitu mimpi siang hari dan mimpi malam hari. Blog lebih tertarik dengan mimpi siang hari ini. Kalau kita berbicara tentang mimpi malam hari, itu seorang filsuf namanya Freud, itu dia lebih tertarik pada mimpi malam hari. Jadi kalau Freud berpikir bahwa mimpi malam hari itu atau mimpi waktu kita tidur, di mana kita tidak memikirkan siangnya itu, jiwa atau pikiran itu secara polos. Di situ lahirnya pertemuan antara jiwa dan raga. Jadi kalau kita berbicara pengetahuan jiwa ini dia undur ke belakang, artinya dia lebih mengetahui hal-hal gaib atau hal-hal yang di luar daripada duniawi. Misalkan saya contoh, misal ini pemikiran Freud. Dalam budaya atau terkait dengan budaya lama holotan tentang mimpi itu sendiri, mimpi malam hari, dia pernah dengar tidak bahwa teman dia atau mama atau ayah, mereka menceritakan bangun pagi-pagi mereka langsung menceritakan hasil mimpi daripada mereka tidur tadi malam. Pernah tidak? Pernah Kak. Itu kan mimpi kalau malam hari itu semua orang pasti mengalami. Disitulah ungkapan jiwa dengan raga. Jiwa berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Misalkan almarhum atau almarhumah. Jadi situ jiwa sedang bercerita, dan hasil dari cerita itu ditransformasikan kepada raga lewat mimpi tadi. Itu Freud lebih tertarik di situ. Jadi hal-hal gaib, misalkan seorang, contoh sederhana berawal contoh sederhananya dukun. Itu adalah pengetahuan jiwa. Sedangkan blog lebih tertarik mimpi siang hari itu, karena dia mengatakan bahwa mimpi siang hari itu adalah wangian fajar, di mana orang mempersiapkan sesuatu di masa depan itu sendiri. Jadi dasar daripada bagaimana orang mempersiapkan kehidupan di masa depan itu adalah mimpi itu sendiri. Saya contohkan sederhana, misalkan mimpi seorang pelajar menjadi
seorang guru misalkan begitu. Jadi kalau berbicara tentang seorang pelajar, dia pasti harus melalui PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dari hasil kajian mimpinya itu, hal-hal apa saja yang dia perjuangkan atau dia usaha untuk mencapai mimpi itu. Misalkan saya seorang SD, saya sedang belajar di tingkat SD, tapi saya bermimpi tentang bagaimana menjadi guru. Padahal untuk mencapai perguruan tinggi saya belum lalui, tetapi saya harus mempersiapkan diri. Misalkan saya seorang guru matematika, maka dari SD itu saya sudah giat belajarnya itu di pelajaran matematika, sehingga hasil akhirnya itu saya bisa menjadi guru matematika itu sendiri. Nah, itu dasar daripada orang mempersiapkan masa depan, yaitu mimpi. Terus pertanyaan, kenapa orang bisa mencari berusaha mempersiapkan masa depan? Itu adalah pengaruh daripada masa depan atau pengaruh daripada hidup itu adalah mencapai tujuan. Dan tujuan daripada pribadi seseorang itu tidak lain adalah berbicara tentang kebahagiaan. Ending daripada akhir semuanya itu adalah kebahagiaan, memenuhi kebahagiaan. Yaitu menurut Aristoteles ya, sesuatu yang kita cari di masa depan itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu yang mempengaruhi kehidupan sosial. Disitulah letaknya. Jadi mungkin jawabannya cukup sampai di situ dulu. Mungkin ada tanggapan atau apa? Jadi masa depan seseorang itu mempersiapkan masa depan. Seseorang mempersiapkan masa depan itu terpengaruh dari dasar dari sebuah mimpi. Iya, cocok. Mimpi siang tadi menurut blog ada mimpi siang hari dan mimpi malam hari. Saya ingin bertanya tentang mimpi malam hari. Tadi kakak jelaskan tentang mimpi malam hari adalah mimpi pertemuan antara jiwa dan raga. Sedangkan pelaku yang paling menonjol dalam mimpi malam hari adalah jiwa. Bagaimana mimpi malam hari itu, apa benar bisa mencapai atau bisa menempuh ke masa depan? Itu hubungan bagaimana tentang mimpi malam hari menuju ke masa depan? Itu jalan ceritanya bagaimana? Jadi kalau dasar daripada mimpi malam hari itu adalah ruang bawah sadar atau hal-hal yang di luar dunia. Misalkan dalam kehidupan keseharian, misalkan mimpi pada malam hari, contoh secara budaya ya dek, misalkan almarhum kita pernah berbuat salah atau berbuat kekeliruan dalam kehidupan dalam dunia ini, sehingga dia tidak mau ada kecelakaan dalam keluarga. Maka dengan pertemuan antara jiwa kita yang pemimpi dengan almarhum, itulah almarhum mengungkapkan bagaimana kamu mempersiapkan atau mengubah kesalahan saya ini sehingga kalian itu kehidupan kalian di dunia itu bisa menjadi baik. Atau misalkan tidak ada, misalkan kalau dalam keluarga, contoh budaya dalam holoto, misalkan ada kematian yang berturut-turut ataupun hal-hal yang sering mencelakakan keluarga, disitulah pengaruh daripada mimpi malam hari itu, sehingga jiwa daripada nenek moyang itu mengetahui cara mengaturnya, atau kamu harus ke sini sehingga perjalanan rumah tangga ataupun keluarga kita itu tidak terpengaruh lagi. Itu contoh sederhananya begitu. Berarti
mimpi malam hari itu em, bertujuan untuk ending dari kehidupan itu bahagia, berarti kehidupan lebih baik gitu. Karena misalkan kalau mimpi kita bertemu dengan orang tuh almarhum kita, almarhum mereka itu tidak mau ada kecelakaan yang di dalam kehidupan rumah tangga kita yang berada di dunia ini. Mereka maunya itu kita ada senyum kebahagiaan begitu di dalam keluarga, sehingga mereka datang dan hadir menceritakan. Itulah fungsi daripada mimpi malam hari. Terima kasih Kak atas penjelasan tentang mengapa seseorang selalu mempersiapkan masa depan. Berarti dua hal atau dua landasan dasar seseorang mempersiapkan masa depan, yaitu mimpi malam hari dan mimpi siang hari. Mimpi siang hari adalah mimpi yang secara langsung atau secara seseorang langsung terjun ke dalam proses begitu. Jadi dia harus melalui jika dia ingin menjadi seorang guru, berarti dia harus sekolah mulai dari PAUD, TK sampai jenjang ke perguruan tinggi. Jadi setelah daripada mimpi sampai kepada tujuan kebahagiaan itu, ada lagi setelah daripada mimpi, yang kedua hal yang terpengaruh dalam kehidupan lagi untuk mencapai kebahagiaan itu adalah usaha. Di dalam usaha itulah orang mempersiapkan masa depan. Jadi terkadang lewat daripada usaha, artinya untuk mencapai kebahagiaan di masa depan itu dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga kita sering melihat di dalam, kenapa orang sering mengatakan dunia ini chaos. Itu karena usaha untuk mencapai kebahagiaan itu dengan cara yang masing-masing. Jadi misalkan dari usaha ini bisa juga lahirnya kegiatan yang positif, juga bisa juga lahirnya kegiatan yang negatif. Jadi disitu letaknya usaha, lalu perjuangan, semangat perjuangan. Jadi harus berarah dari mimpi, usaha, perjuangan, sehingga bisa mencapai masa depan itu sendiri. Saya seperti apa di masa depan, itu lahir daripada mimpi. Jadi bagaimana nih? Keren sekali penjelasan kakak. Itu jawaban mengenai kenapa manusia selalu mempersiapkan masa depan. Saya ingin bertanya lagi Kak, tentang tadi kan dari mimpi terus usaha terus sampai ke kebahagiaan tadi Kak. Terus pertanyaan saya, kenapa harus ada masa depan gitu? Kita mana, kenapa kehidupan seseorang itu harus berimajinasi ke masa depan? Apa itu sebenarnya masa depan itu? Maksudnya jadi kenapa harus orang berpikir tentang masa depan padahal masa depan itu belum dilalui? Begitu atau bagaimana deh? Gitu ya kira-kira. Jadi misalkan seperti yang saya jelaskan tadi,
seperti apa saya masa depan. Padahal masa depan itu adalah hal absurd atau belum kita ketahui apakah saya mencapai, misalkan saya mencapai atau tidak. Itu sesuatu yang belum kita lalui. Maka dengan jawaban itu, pertanyaan itu, seseorang ingin merubah kehidupannya. Artinya kenapa saya harus memikirkan masa depan? Karena hari ini saya belum bisa menikmati sesuatu yang saya belum menikmati itu sendiri. Orang mau berubah, bukan berubah jadi Spiderman ya, tapi bagaimana berubah kehidupannya, kehidupan sosial, baik secara ekonomi. Jadi mungkin itu deh, orang mau merubah kehidupan. Terima kasih atas penjelasan kakak hari ini. Kita ngopi dulu. Siap-siap. Kayaknya sekian diskusi kita tentang kenapa manusia selalu mempersiapkan masa depan. Terima kasih atas waktunya kak. Saya mohon terima kasih lagi. Sama-sama deh. Oke. Jadi semoga bermanfaat. Iya kak.